Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmat dan berkahnya kita dapat melangsungkan presentasi langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah, yang terhormat Ibu Ramadhani Fitri MPD. Baiklah, sebelum memulai presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Wilda Mediza, sebagai moderator. Yang kedua, ada Weli Juningsi sebagai penyaji. Yang ketiga, ada Yanisa Sri Rahma sebagai penyaji. Dan yang terakhir, Yuni Fatma Andini juga sebagai penyaji. Baiklah, untuk presentasi dari kelompok 8, akan langsung dimulai oleh rekan saya kepada Saudari Yanisa Sri Rahma. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, mohon maaf kepada Ibu dan teman-teman karena saya tidak bisa on cam pada Zoom kali ini. Baik, untuk materi kami dari kelompok 8, pokok bahasan yang dibahas yaitu yang pertama, komponen-komponen karya tulis ilmiah. Lalu yang kedua, tahapan penulisan karya ilmiah. Dan yang ketiga, tata tulis karya ilmiah sesuai aturan selingkung. Yang pertama, saya akan memaparkan materi mengenai komponen-komponen karya tulis ilmiah. Komponen artinya unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan. Jadi, komponen karya tulis ilmiah itu maksudnya adalah unsur-unsur yang menyusun karya tulis ilmiah itu apa saja. Nah, yang pertama ada bagian awal. Bagian awal ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan keaslian karya ilmiah, kata pengantar atau prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar arti lambang, dan intisari. Lalu ada bagian utama atau bagian tubuh karya ilmiah ini terdiri dari bab-bab berikut, yaitu pertama pendahuluan, lalu yang kedua bab 2 landasan teori, lalu bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir bab 5 simpulan. Dalam masing-masing bab sangat memungkinkan terdapat beberapa subbab dan anak subbab yang menjelaskan hal-hal yang terkait dengan arah dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Untuk bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini bagian yang mengemukakan tentang penyebab kemunculan masalah. Masalah muncul jika ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi dan kondisi yang sesungguhnya terjadi. Lalu ada rumusan masalah. Bagian ini menjelaskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian tersebut. Lalu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian harus disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Dan berikutnya ada tujuan penelitian. Pada bagian ini memuat penjelasan tentang sasaran yang lebih spesifik dan hal yang menjadi tujuan penelitian. Lalu berikutnya terdapat manfaat penelitian. Bagian ini menjelaskan apa manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pembangunan dalam arti yang lebih luas. Lalu selanjutnya terdapat batasan masalah. Dan terakhir keaslian penelitian. Untuk bab 2 sendiri yaitu tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori.
merupakan acuan atau kerangka berpikir untuk memecahkan masalah. Lalu terdapat kerangka teori. Dan yang ketiga, kerangka konsep. Dan untuk bab 3, yaitu metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, selanjutnya lokasi dan waktu penelitian, lalu variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, metode analisis data, dan keterbatasan penelitian. Untuk bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, subbabnya terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Lalu bab 5 itu merupakan kesimpulan dan juga saran. Nah, ini bagian akhir. Untuk bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran. Untuk daftar pustaka itu biasanya memuat seluruh dan berbagai jenis pustaka yang diacu dalam penelitian yang dibuat. Lalu yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini memuat data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama karya ilmiah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yanisa Sri Rahma. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Saudari Yuni Fatma Andini, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai tahapan umum penulisan karya ilmiah, di mana yang pertama itu tahap persiapan. Pada tahap persiapan, langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, menemukan atau mengajukan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian dengan didukung oleh latar belakang, identifikasi dari masalah, batasan topik, serta rumusan masalahnya. Yang kedua, melakukan pengembangan terhadap kerangka pemikiran dalam bentuk kajian teoritis. Yang ketiga, pengajuan terhadap hipotesis atau dugaan sementara terkait penelitian yang akan dilaksanakan. Dan yang keempat, metodologinya mencakup pengambilan dan pengumpulan data, teknik pengukuran, serta teknik analisis data. Selanjutnya, yaitu tahap penulisan. Pada tahap penulisan, perwujudan tahap persiapan ini ditambah dengan pembahasan yang akan dilakukan selama dan setelah penulisan itu selesai. Selanjutnya, yaitu tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan ini dilakukan setelah proses penulisan dianggap selesai. Tahap penyuntingan bertujuan untuk yang pertama melengkapi yang kurang, yang kedua membuang yang kurang relevan, yang ketiga menghindari penyajian yang berulang-ulang atau tumpang tindih, dan yang keempat menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif, misalnya dalam penulisan dan pemilihan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, maupun penyusunan kaidah ejaan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yuni Fatma Andini. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Saudari Weli Juningsih, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Saya akan menyampaikan materi tata tulis karya ilmiah sesuai aturan selingkung. Yang pertama itu perwajahan atau sampul. Judul karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertai jurnal ilmiah dan laporan penelitian. Diketik dengan huruf kapital secara utuh dan tidak memakai singkatan. Selanjutnya, kalimat peruntukan skripsi, tesis, dan disertai jurnal ilmiah
dan laporan penelitian ditulis simetris. Selanjutnya, jika judul lebih dari satu baris, maka judul tersebut diketik dengan bentuk piramida terbalik, demikian juga dengan susunan kalimat lainnya. Selanjutnya, kata. Kata oleh ditulis secara horizontal dan simetris di atas nama penulis. Nama penulis ditulis dengan huruf kapital, digarisbawahi, dan di bawahnya disertakan dengan NIM. Selanjutnya, nama jurusan, fakultas, dan universitas, tahun penyelesaian studi atau yudisium. Selanjutnya, halaman judul berwarna putih, kertas HVS dengan isi seperti isi halaman sampul. Selanjutnya, warna sampul karya tulis ilmiah adalah yang pertama jurusan dakwah warna kuning, jurusan tarbiyah hijau muda, dan jurusan atau prodi perbankan syariah yaitu berwarna biru muda. Selanjutnya yaitu penggunaan kertas. Selanjutnya yaitu penggunaan kertas. Kertas yang digunakan untuk segala jenis karya tulis ilmiah adalah kertas HVS 80 gram letter atau lebar 21,59 cm dikali dengan tinggi 27,94 cm, berwarna putih bersih. Untuk pengetikannya, pada pengetikan disajikan jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, judul dan subjudul, perincian ke bawah, dan letak simetris. Selanjutnya yaitu jarak spasi. Dalam naskah, jarak antara baris adalah 2 spasi. Kutipan langsung judul tabel, judul gambar, notasi, dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah. Selanjutnya, khusus untuk bagian awal seperti daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar istilah, jarak spasinya adalah 1, tetapi diberi jeda 1 baris kosong untuk tiap butir bagiannya. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Welly. Baiklah, untuk pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang tata penulisan karya ilmiah, akan saya jelaskan sendiri. Yaitu yang selanjutnya adalah penomoran. Nah, pada penomoran ini ada yang kita bahas. Yang pertama itu halaman. Nah, pada bagian awal karangan atau halaman-halaman untuk judul, abstrak, penyertaan keaslian, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan ilustrasi, serta transliterasi, itu diberi halaman dengan angka Romawi kecil, seperti I1, I2, I3, dan seterusnya, dan ditempatkan simetris di sebelah bawah margin bawah. Selanjutnya, untuk penulisan dalam bahasa Arab, itu dipergunakan huruf hijaiyah bahasa Arab. Nah, di bagian tubuhnya dan akhir karangan dari bab pertama sampai dengan halaman lampiran itu diberi nomor halaman dengan angka. Nah, bagian keduanya itu adalah bagian bab dan bagian-bagiannya. Nah, pada bagian ini bab ditulis dengan huruf kapital, rapat, dan diberi nomor dengan angka Romawi besar. Seperti bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, untuk penulisan huruf Arab, maka dipakai sebutan bilangan bertingkat yang ditulis dengan huruf. Nah, kemudian nomor bab ditulis dengan angka Romawi, itu I besar, I1 besar, I2 besar, dan I3 besar. Begitu seterusnya. Untuk selanjutnya itu adalah nomor subbab ditulis dengan huruf kapital, A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Kemudian nomor pasal itu ditulis dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nah, ada juga namanya nomor subasal, itu ditulis dengan huruf kecil, A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke penulisan huruf. Nah, pada penulisan huruf ini, huruf yang kita gunakan dalam suatu karya tulis ilmiah itu harus konsisten, yaitu hanya satu tipe dan besaran. Nah, pada karya tulis ilmiah ini diketik dengan menggunakan program word processor komputer atau mesin ketik elektronik. Kemudian untuk menggunakan jenis fontnya itu adalah Times New Roman dengan ukuran besar 12 poin. Kemudian pada penulisan angka. Nah, bilangannya itu diketik dengan angka kecuali jika terdapat pada permulaan kalimat, maka bilangan tersebut harus dieja. Contohnya seperti menggunakan 10 gram bahan. Kemudian bilangan desimal ditandai dengan koma bukan dengan titik. Nah, contohnya itu pada rata-rata berat telur adalah 50,5 gram. Nah, kemudian satuan yang dinyatakan adalah singkatan resmi tanpa titik di belakangnya. Contohnya, setiap jarak 1 km terdapat 2 bangku di tepi jalan untuk beristirahat. Kemudian, pembahasan selanjutnya itu adalah mengenai penulisan bahan ilustrasi. Nah, pada penulisan bahan ilustrasi ini, naskah yang dibuat itu ada di atas kertas HVS 80 gram per meter persegi, dan tidak dicetak bolak-balik. Kemudian sampulnya itu dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenisnya. Dan sebaiknya itu diperkuat lagi dengan karton, kemudian dilapisi dengan plastik atau dilaminating. Kemudian warna sampulnya itu disesuaikan dengan jenjang studi. Nah, pada jenjang studi S1 itu yang digunakan sampulnya adalah berwarna hitam. Sedangkan pada jenjang studi S2 itu berwarna merah, dan jenjang studi S3 itu berwarna merah dan berwarna merah juga. Kemudian ukuran kertas yang digunakan pada penulisan bahan ilustrasi ini biasanya adalah kertas A4 atau ukuran 297 kali 210 mm. Kemudian selanjutnya itu adalah penulisan tabel. Nah, pada penulisan tabel ini, tabel itu diberi nomor urut dengan angka Arab. Kemudian sistem penomoran tabel itu adalah rangkap 2, yaitu yang mana nomor bab itu diikuti oleh tanda titik, kemudian nomor tabel. Contohnya, 2.5, misalnya tabel 3.8, kemudian tabel 4.3, dan begitu sebagainya. Kemudian dalam judul tabel dan gambar ada namanya tanda titik tidak dipakai di belakang angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Jika terdapat salah, saya selaku moderator mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.